Terus yang kedua saya mau menceritakan tentang perjalanan cinta seorang hamba yang bertemu kepada Robnya. Ini ada beberapa orang yang saya udah ceritakan, jadi gak apa-apa lah ya, saya ceritakan lagi. Kisah ini saya dapatkan dari guru saya. Mungkin udah pernah dengar kali ya, namanya Hubabah Khadijah. Udah pernah dengar? Pernah dengar? Kalau udah pernah dengar kita gak akan cerita. Belum? Jadi guru saya ini punya guru Hubabah Khadijah yang ada di Tarim. Ada di Tarim, namanya Son'a kalau gak salah. Jadi Hubabah Khadijah ini termasuk wanita soleha. Dia selalu dikunjungi sama ulama-ulama karismatik lah. Suatu ketika guru saya itu pergi ke Tarim, berkunjung ke rumah beliau. Ketika datang ke rumah beliau, kan kalau misalnya datang tuh ngantri kan. Kalau misalnya sama orang-orang soleh di sana tuh, kita tuh biasanya ngantri minta doa. Guru saya tuh, dia ada di pojokan. Karena belum gilirannya dapat doa, jadi orang yang datang duluan yang dapat doa. Nah, guru saya ini kan di samping, di pojok. Dia mendengar perbincangan antara Hubabah Khadijah dan orang yang minta doa. Ada yang bilang gini, Hubabah, saya ini seorang guru, tapi saya lagi sariawan dan sakit tenggorokan. Dia bilang, saya gak bisa ngajar Hubabah, boleh gak doain saya biar supaya saya sembuh dan sehat, dia bilang. Terus katanya Hubabah, baiklah saya doakan, dia bilang gitu. Terus dia bilang, kata Hubabah bilang gini, ma'agallu sabriki, betapa pendek sabarmu nak, dia bilang. Saya nih kalau gak dikasih sakit sama Allah, saya nangis, dia bilang. Ya Allah, apakah engkau lupa dengan Khadijahmu ini? Jadi orang kalau dikasih sakit tuh harus bersyukur sebenarnya. Kamu harus bersyukur. Kamu dikasih sakit berarti Allah ingin naikkan derajatmu. Kalau Allah kasih kamu sakit berarti Allah ingin mengampuni dosa-dosamu. Nah, setelah didoakan, datanglah rombongan lain. Datang rombongan lain, ngomonglah sama Hubabah Khadijah ini. Sama rombongan ini, kan kedengaran ya sama guru saya. Katanya Hubabah bilang gini, kenal gak sama si Fulan? Dia bilang, dari mana? Misalnya dari Solalah gitu kotanya. Saya dengar katanya siapa namanya, Hubabah, kenal gak sama si Fulan? Dia bilang, misalnya kita kasih namanya Fulanah gitu kan. Kenal sama Fulanah gak dari kota Solalah? Dia bilang gitu kan. Kenal Hubabah, tapi bisik-bisik. Dia bilang gini, tapi udah meninggal Hubabah. Tapi udah meninggal Hubabah, dia bilang. Hah? Udah meninggal? Masya Allah, saya kapan ya? Kaget gurunya, guru saya tuh kaget. Hah? Kok ada orang meninggal? Kok ada orang meninggal? Dia bersyukur. Terus nanya lagi Hubabahnya bilang gini, kalau yang si Fulana itu tuh dari Son'a gitu misal, di mana sekarang? Terus katanya rombongannya tadi bisik-bisik, enggak Hubabah udah meninggal juga. Masya Allah, udah meninggal. Saya kapan ya? Begitu tuh. Sampai kata guru saya, hah? Kok ada orang meninggal? Bersyukur gitu kan. Terus katanya guru saya, majulah beliau kan, minta doa segala macam, keluarlah semuanya rombongan itu. Setelah berkunjung, pulang ke Indonesia guru saya. Gak lama bulan Ramadan,
bulan Ramadan, hari Jumat, hari ketiga Ramadan dan hari Jumat. Di situ guru saya dapatin bahwasanya beliau meninggal dunia. Hubaba ini. Saya akan menceritakan ini dahsyat banget. Ini seorang bidadari bumi. Kalau saya menceritakan Sayyidah Khadijah, Kak, itu terlalu lama, 1400 tahun yang lalu. Tapi ini ada nyata di mata saya. Wanita soleha yang benar-benar dibilang sama guru saya itu benar-benar bidadari bumi, dia bilang gitu. Ketika itu dia mendengar bahwasanya Hubaba ini wafat. Saya katanya guru saya bilang gini, saya mendengar kalau guru saya Hubaba Khadijah itu wafat, saya seakan-akan terkena petir, dia bilang gitu. Saking semua orang itu sedih, orang-orang tuh bukan kayak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan gitu lagi. Yang sabar ya, Hubaba udah gak ada, sampai kayak gitu tuh. Yang sabar ya, Hubaba Khadijah udah gak ada. Karena guru saya ini diundang ke Tarim, datanglah ke rumahnya berkunjung gitu. Disitulah dia dengar cerita dari orang yang khidmat sama dia. Jadi Hubaba ini tinggal sendiri di rumah, tapi punya orang yang khidmat sama dia. Dari bertahun-tahun, dari umur dia muda. Bisa aja dia tinggal sendiri tuh, tapi dia nggak mau tinggal sendiri karena dia nggak bisa sholat berjamaah. Nih dengerin, jadi jaga sholat jamaah. Kita sholat satu kali itu satu pahalanya. Tapi kalau sholat berjamaah meskipun 2 itu 27 derajat. Kalau kakak mau nyamain sama orang yang berjamaah, meskipun kakak sholat sekali sampai 27 kali, nggak bisa nyamain sama orang yang sholat sekali 27 derajat pahalanya, nggak bisa. Makanya Hubaba ini sangat menjaga sholat jamaah. Dia bisa aja tinggal sendiri itu di rumah, tapi dia nggak mau. Makanya dia punya khidmat bukan karena buat disuruh-suruh, enggak, biar supaya nemen dia buat sholat jamaah. Jadi ketika guru saya datang, orang yang khidmat tuh cerita gini, ya Allah, saya tuh nggak tahu ya ternyata Hubaba tuh kemarin meninggal. Saya nggak tahu kalau itu tuh umur dia yang terakhir, dia bilang gitu. Kalau saya tahu saya pengen ikut. Diceritain lah sama orang yang khidmat. Kata orang yang khidmat bilang gini, jadi saya itu waktu pas bulan Ramadan itu, Hubaba saya bilang gini, misal Fulan, kita nanti setelah maghrib saya mau kamu naik lagi. Jadi rumahnya itu kan tingkat 2, di atas tempatnya Hubaba, di bawah itu tempat orang yang khidmat. Nah di bawah ini orang yang khidmat nih dari dia muda, orang yang khidmat dari dia muda sampai dia dikawinkan, sampai dia punya anak, tinggallah di bawah situ. Akhirnya katanya Hubaba bilang gini, kamu nanti kalau misalnya habis maghrib datang lagi ya ke sini, terus habis isya datang lagi ke sini, dia bilang. Mau ngapain Hubaba? Saya mau pergi ke kondangan. Kondangannya pesta besar. Katanya orang yang khidmat nih, mau kemana? Mana ada orang pesta undangan tengah Ramadan gitu, awal-awal pula. Kecuali akad mungkin saya pernah lihat, akad iya. Tapi kalau udah pesta yang besar gitu enggak ada kayaknya. Ada enggak? Pernah nemu enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Terus katanya orang yang khidmat bilang gini, mau kemana Hubaba? Iya saya mau pergi kondangan, dia bilang. Kondangannya pokoknya bagus banget nih, pestanya besar, dia bilang gitu. Terus katanya khidmatnya oke lah. Jadi dia buka puasa pakai kurma, minum. Ya beda Kak ya, kalau di sini kan gorengan. Enggak, kalau di sana tuh kurma air putih gitu aja terus. Terus kalau ditanya bilang gini, kenapa sih orang Tarim itu kalau misalnya buka itu dengan kurma dan air putih, kurma air putih gitu terus, biar nafsunya nggak banyak. Kalau kita kan beda,
ada nasi goreng. Pokoknya nanti masalah sholat tuh nuntut dulu. Biarlah tuh ngah-ngah nanti kalau udah sholat. Pokoknya nasi goreng, bakso semuanya ada semua. Masuk semua. Kalau beliau tuh enggak. Makannya nanti habis terawih. Terawih. Bukan sholat maghrib tuh makan besar, enggak mereka kayak gitu. Terus habis maghrib sholat, habis itu udah buka tuh, turunlah beliau ke bawah. Katanya orang yang khidmat bilang gini sama suaminya tuh, aneh tahu Hubabah ini sekarang. Iya kenapa? Gak tahu, pokoknya mau pergi ke undangan. Hah, kondangan mana? Iya, pesta besar banget. Ada ya pesta besar bulan Ramadan, dia bilang gitu. Iya, saya juga heran. Nggak apa-apa dah, katanya siapa namanya? Suaminya, nggak apa-apa udah, kamu kalau misalnya azan Isya naik aja kamu ke atas. Udah nggak usah cuci piring, nggak usah kemas-kemas lagi, biar saya aja yang kemas-kemas itu. Akhirnya ketika azan Isya, datanglah dia ke atas. Dia datang ke atas nih Kak, orang yang khidmat nih. Dia nemukan Hubabah Khadijah keluar dari WC dengan baju yang bagus sekali. Bajunya itu baju yang untuk dipakai hari lebaran. Jadi orang sana itu lebarannya itu bulan puasa 30 hari nggak ada belanja. Sebelum bulan puasa mereka udah prepare untuk bulan lebaran. Jadi nggak ada belanja lagi. Baju apa yang mau dipakai baju lebaran sebelum bulan puasa udah dipersiapkan. Nah, ketika itu dia keluar dari WC, Hubabahnya itu udah pakai baju bagus. Baju hari pertama lebaran. Untuk lebaran nanti. Bagus banget. Cantik, putih, bersih, wangi, udah bedakan, udah semuanya udah. Sampai katanya orang yang khidmat bilang gini, mau kemana sih? Nak, katanya dia manggilnya nak. Nak, ya nak, kita sholat Isya, dia bilang. Sholat Isya. Jadi sebelum sholat Isya, sholat Qobliyah dulu. Setelah sholat Qobliyah, sholatlah Isya berjamaah. Setelah sholat Isya berjamaah, sholat Qobliyah, sholat Ba'diyah 4 rakaat. Setelah sholat Ba'diyah 4 rakaat, sholat Tarawih 20 rakaat. Setelah 20 rakaat, sholat witir 11 rakaat. Anehnya adalah katanya orang yang khidmat tuh bilang gini, kok 11 rakaat? Kebiasaan orang Tarim tuh Kak, dia itu gak pernah tidur memang, tidurnya nanti habis duha. Jadi benar-benar orang yang malam itu benar-benar dia pasti dapat Lailatul Qadar. Karena dia gak pernah tidur, tidurnya nanti habis duha sampai zuhur. Jangan coba-coba ya, kalau di sini nanti kalian gak bisa kuliah. Enggak usah, jadi ngikutin Indonesia aja. Nah, kebiasaan dia ini karena kan gak tidur tuh. Biasanya Hubabah ini 8 rakaat, 3 rakaat nanti di akhir. Kebiasaannya begitu. Jadi 8, pokoknya 7 nanti diganjilkan lagi 4. Atau enggak 8 nanti ganjilkan lagi 3. Jadi misal 7 rakaat nih di witir, di mananya setelah sholat tarawih itu. Nah nanti di akhir mau dekat tahajud, nah itu tuh 3 atau 4 lah kan karena 11. Jadi boleh tuh kalau misalnya dikalkulasikan, asalkan nggak tidur ya. Nah kan kalau witir, setelah witir nggak ada lagi sholat gitu kan. Nah anehnya ada katanya orang khidmah, kok aneh sih Ustazah nih, Hubabah nih, kok semua dirangkum gitu. Habis itu belum selesai itu sampai situ tuh. Habis sholat witir 11 rakaat, yuk nak, kita khatam Quran dulu. La ilaha illallah. Baru 3 hari Ramadan. 3 hari aja belum tentu dapat berapa gitu kan. Baru 3 hari Ramadan nih, dia udah khatam. Yuk nak, kita khatam dulu, dia bilang gitu. Khatamlah mereka. Jadi dari wadduha wal laili idza saja sampailah surah An-Nas. Selesai dia menghatamkan nih, langsung berdoa kan. Doa segala macam. Katanya orang yang khidmah bilang gini,
Hubaba beneran jadi nih. Iya, saya bentar lagi nih mau ke pesta, dia bilang. Habis itu dia datang ke jendela. Kok nggak ada sih orang yang jemput? Kan orang jadi orang di sana tuh saking solehanya Hubaba ini nih, seumur hidup dia nggak pernah pergi ke pesta kecuali orang yang mau pesta datang minta berkah. Tapi kok ini beda, dia yang mau datang, makanya orang yang khidmat tuh mana orang yang mau jemput? Kali gitu kan ada bis, jadi ngeliat tuh di jendela tuh, kali ada mobil gitu kan, enggak ada. Lah mana orangnya? Ternyata ketika makin lama katanya orang yang khidmat bilang gini, Hubaba beneran jadi. Nah, nih, sekarang nih, dia bilang gitu. Hubaba mau kemana? Ini sekarang saya mau pergi ke pesta, dia bilang. Pestanya megah sekali, dia bilang gitu. Masuk ke kamar. Pas masuk kamar, Hubaba katanya mau pergi. Kenapa yang masuk ke kamar? Iya sini, saya mau pergi nih. Dia hentangkan kakinya, dia bilang, Hubaba sebenarnya siapa sih yang ngundang? Yang ngundang saya adalah Allah. Dia bentangkan kakinya, dia duduk, katanya Hubaba, nak, sekarang inilah waktunya saya pergi menghadap Allah. Saya kalau dengar ini tuh luar biasa. Inilah waktunya saya mau pergi ke pesta yang ngundang adalah Allah langsung. Hubaba jangan tinggalin saya, dia bilang gitu. Nah, likul linnas awan, dia bilang. Setiap manusia itu ada waktunya. Hubaba, bisa nggak saya ngikut Hubaba gitu? Nggak bisa, nak. Setiap manusia itu punya waktunya masing-masing, dia bilang gitu. Hubaba boleh saya ya, boleh ikut, boleh ya? Nggak bisa. Inilah waktu saya buat menghadap ke Allah. Jadi ketika dia hentangkan kaki, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sebelum itu dia bilang, bilangkan semua orang yang nanti akan datang ke rumah saya udah maafkan semuanya. Semuanya udah saya maafkan. Dan saya minta maaf sama orang yang pernah saya sakiti. Lalu dia turun badannya. Lalu dia menghadap ke atas. Allahu Akbar. Saya mendengar ini, Kak. Langsung dalam hati saya, Allah. Apa gitu ya? Saya bilang, ya Allah, saya dengar kisahnya aja itu udah luar biasa. Gimana saya nyaksiin? Si Allah, saya bilang, saya langsung berdoa dalam tangan saya memang gak pantas ya Allah, saya memang hina, banyak saya dosa, tapi bolehkah saya tuh pengen kayak begini juga, dia bilang. Boleh gak saya tuh kayak Hubaba juga gitu. Di sini saya baru tahu bahwasanya man ahabballah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta, pengen ketemu sama Allah itu, maka Allah akan juga cinta pengen ketemu sama dia. Makanya setiap dia dengar orang meninggal, dia pasti, kapan ya saya? Kapan ya saya? Dia bilang. Saya bilang, ya Allah, ini adalah kematian yang sangat-sangat indah. Bayangin Kak ya, di bulan Ramadan, hari Jumat, habis hatam, habis sholat isya,
di malam hari mengucapkan kalimat syahadat. Berapa puluh ribu yang malaikat akan mengistighfarkan dia gitu. Dia udah habis sholat witir, habis buka puasa, berjamaah pula. Dari mana kalau misalnya bukan karena mujahadahnya dia, riadonya dia setiap hari gitu. Saya sampai bilang, ya Allah, ini kematian yang paling indah yang pernah saya dengar. Di situ saya bilang, ya Allah, saya memang gak pantas ya Allah. Kalau saya berdoa kayak gini kayak emang gak pantas, tapi gimana lah kalau misalnya kita gak minta. Harus dipinta gitu. Mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan menyebut nama Allah. Nah, slide. Pecinta itu akan selalu ingin bertemu dengan yang dia cintai. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang sangat cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan sangat cinta juga bertemu dengan dia. Romantis banget ya. Lanjut. Nih, inti dari Al-Quran itu adalah la khaufun alaihim inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak pernah yang namanya bersedih, tidak pernah namanya takut. Itulah kekasih Allah. Lanjut. Katanya cinta itu dari mata turun ke hati, betul? Pernah dengar? Nih. Tapi seorang bijak berkata, cinta itu bermula dari telinga. Mendengar tentangnya, kita akan jatuh hati. Dan ketika benih cinta itu tumbuh, ia akan berbuah perjumpaan dengan yang dicinta. Cintailah Dia, Allah, yang layak dicinta. Oke.